putri pertama saya dengan Iris harus diambil lagi sama Allah. Karena itu adalah semua titipan. Dan Allah selalu memberikan titipan. Rumit penata laksanaannya itu kalau satu plasenta, dan lebih rumit lagi kalau satu plasenta janin yang satu memberi darah ke janin yang satu. 1 hari setelah di laser kita evaluasi, janin dua-duanya bagus, hidup, yang donor maupun yang resipien, ketubannya semua sama, normal. Nah, hari ketiga terjadilah mirror syndrome. Mirror syndrome disertai dengan preeklamsi. Nah, mirror syndrome dan preeklamsi itu yang menyebabkan sebagian kecil dari plasentanya lepas. Karena lepas sebagian kecil, darah dari ibu ke janin tidak sampai, sehingga terjadi kematian janin dua-duanya. Maka segera kita lahirkan bayi. Kedua bayi tersebut kita lahirkan. Risikonya apa ke ibunya bila tidak segera dilahirkan? Ya, bisa terjadi preeklamsi, bahkan eklamsi. Eklamsi itu kejang. Nah, jadi sebelum itu terjadi, dilahirkan. Alhamdulillah kondisinya sudah baik. Alhamdulillah sekarang lagi bed rest. Meninggalnya jam berapa? Jadi ini Ibu Iris ini datang pada hari Jumat pagi, sudah stage 4. Ya, dari 1 sampai 5 datang ke kami, stage 4. Janin yang resipien sudah bengkak jantungnya dan seluruh tubuhnya bengkak, sedangkan yang donor sudah kecil pertumbuhannya. Kalau kita mendapatkan kembar TTTS, ini kan kembar TTTS ya, namanya twin to twin transfusion syndrome. Itu pembuluh darah itu nyambung di dalam, kan dia satu plasenta. Pembuluh darahnya itu nyambung antara yang donor sama yang resipien, itu nyambung. Kalau sambungannya ini dibiarkan terus, yang donor ini memberikan darah terus, sehingga dia kecil dan ketubannya nggak ada, habis. Sedangkan yang menerima ini besar, ketubannya banyak dan besar, sampai satu saat jantungnya juga bengkak dan seluruh tubuh si resipien ini bengkak karena dia terima. Jadi pada pagi hari Minggu itu saya datang visit, itu jam 7, itu detak jantungnya ada. Ya, memang ibunya sudah mulai tekanan darahnya naik, kemudian sudah mulai sesak, mirror syndrome-nya udah mulai muncul Minggu pagi. Gitu. Siang jam 9 kan mesti diawasi ketat, jadi pasien ini dipindah ke HDU namanya, High Care Unit, jadi supaya ketat. Nah, pas di HDU di USG sudah nggak ada. Jadi di pengembangan untuk katanya ada indikasi infeksi, tapi di saluran kemih. Tapi pas sudah di pengembangan selama 3 hari, alhamdulillah itu normal, nggak kenapa-napa. Dan kecapean. Soalnya harus dijaga karena masih 6 bulan kan, jadi untuk dia lahir juga kan sangat riskan, resikonya kan besar, belum kuat janinnya berdua, jadi harus ekstra hati-hati. Pendarahan tidak menyebabkan TTTS, tidak menyebabkan mirror syndrome perdarahan. Saya beberapa kali menangani perdarahan tidak menyebabkan mirror syndrome.
beritanya ya pastinya ikut prihatin, sedih, tapi kita harus support dan pastinya kita berdoa Tuhan juga segera memberikan lagi yang lebih indah pastinya. Saya udah komunikasi cuma pasti masih capek juga ya, masih butuh istirahat, masih dengan intimate dengan keluarga dulu pasti. Saya sudah memasuki 22 minggu, puji Tuhan, semuanya sehat. Tetap beraktivitas seperti biasa. Suami paling cuma bilang jangan terlalu lelah aja gitu. Tapi kan kita kan manusia udah tahu ya batas, nggak usah hamil. Kalau nggak hamil aja, kalau misalkan udah berasa capek pasti istirahat, apalagi lagi hamil gitu. Itu sebenarnya lebih ke mindset sih, pola pikir dan ketidakmengertian juga, but it's fine karena kan semua orang kan susah kita jelasin satu persatu. Beda kalau memang dari riwayat sakit penyakit or maybe si ibu cancer atau ada HIV AIDS atau ada sesuatu yang gerak dikit menjadi masalah gitu, berbahaya sekali. Itu beda cerita ya, tapi orang seperti itu kan, kasus seperti itu dari berapa banyak orang. Rata-rata ibu hamil tuh maksudnya kondisinya sebenarnya sehat. Kalau dari biasanya belum hamil aja memang nggak pernah olahraga, nggak pernah punya kebiasaan untuk berolahraga, memang apalagi hamil pasti malesnya akan double. Jadi inilah barang yang sempat menjadi perbincangan netizen. Katanya dibilang lebay atau apa. Sebenarnya apa ya? Ya justru ini yang bisa menjaga nanas. Kalau dia kadang kalau capek berdiri di mall kelamaan tuh suka black out gitu. Bener. Udah nih ke mall jalan-jalan, black out langsung, kelamaan berdiri kayak mau pingsan, langsung keringet dingin. Jadi kenapa mungkin dokter juga menyarankan pakai kursi roda. Memang sekarang ini aku nggak kuat berdiri lama, jalan lama tuh udah nggak kuat gitu. Sebenarnya sih bukan nggak ngebolehin syuting ya, sebenarnya jadi nggak boleh banyak aktivitas. Nggak boleh banyak aktivitas, dan kalau stripping sinetron kan capek banget ya, karena bener-bener Pulangnya tidak jam menentu 12, lah, jam pulangnya 1. tuh tidak menentu gitu maksudnya. Dan takutnya kan amit-amit kenapa-napa, karena aku juga nggak tahu nih kandungan aku kuat atau enggak. Aku tipe orang yang hamil kuat atau enggak, karena kan belum pernah hamil sebelumnya. Ya paling sampai kuat aja sih kandungannya. Sampai kan kata biasanya dokter kalau, boleh aktivitas ya. Kalau emang dokter belum juga ya nyaranin sih istirahat dulu aja, jangan terlalu banyak jalan, naik tangga kebanyakan juga nggak boleh. Nunggunya lumayan lama, 8 tahun. Jadi ya sekarang tuh memang aku nikmatin banget gitu loh. Kerja masih, cuma ya otomatis lah prioritas akhirnya jadinya berubah. Semoga anak-anak ini diberikan terus berkah kesehatan gitu ya. Berkembangnya baik, karena memang kan riwayat lahirnya juga lumayan ini ya, ujian kesabarannya. Alhamdulillah mereka umurnya sekarang udah mau 3 tahun, jadi 20 November besok adalah ulang tahun ketiga buat Tatiana dan Bima gitu. Luar biasa deh, saya jadi tambah semangat kerja, jadi tambah semangat pengen buru-buru pulang gitu. Dan sebagai seorang bapak, saya nggak boleh salah menjadi panutan buat anak-anak saya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.